Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK, selaku dosen dari mata kuliah pengantar akuntansi, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Saya Andi Firmansyah dari kelas reguler plus C Prodi Pendidikan Ekonomi yang akan memaparkan dan mempresentasikan materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat kamu artikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan mencatat menggunakan proses yang berulang. Siklus akuntansi ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Semua prinsip peraturan, metode, dan teknik akuntansi perusahaan menggunakan pada kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Siklus ini biasanya mulai dengan pembukuan buku di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi sebuah siklus. Keberadaan siklus tersebut dibantu pemilik dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Menurut Dina Fitria, siklus akuntansi mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi terjadi dalam satu entitas. Tahapan ini terdiri dari pencatatan, penggabungan, pengikhtisaran, dan pengikhtisaran data keuangan yang telah terproses sebelumnya, dan lalu ada pelaporan. Sedangkan menurut Rahman Pura, berpendapat bahwa siklus akuntansi adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Tahapan tersebut mulai dengan pencatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutupan pembukuan. Baik, dalam tahapan siklus akuntansi, yaitu ada identifikasi transaksi, lalu ada analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi, lalu ada pencatatan transaksi pada jurnal, lalu memposting di buku besar, penyusunan neraca saldo, lalu ada penyusunan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, membuat penyusunan jurnal penutup, lalu penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau tahap opsional dan terakhir adalah penyusunan jurnal pembalik atau tahap opsional siklus akuntansi. Nah, dalam langkah pertama dalam siklus akuntansi atau tahapan akuntansi ada yang namanya identifikasi transaksi. Maka dari akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi transaksi tidak semua dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Untuk apa? Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Buku transaksi biasanya berupa buku kwitansi, nota, faktur, buku kas keluar, memo penghapusan piutang dagang, dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan diverifikasi. Lalu ada analisa transaksi. Selain mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Nah, untuk mempermudah akuntan tersebut, dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu ada aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Lalu ada pencatatan transaksi pada jurnal.
Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Apa sih buku jurnal atau jurnal itu apa sih? Adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Lalu proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan journalizing atau penjurnalan. Terdapat dua jenis atau dua macam jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja, biasanya siklus akuntansi yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu lagi rekening yang dikredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Bisa dilihat contohnya adalah jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lain sebagainya. Lalu kita akan memposting di buku besar. Nah, dalam periode ini atau dalam alur akuntansi selanjutnya atau tahapan akuntansi selanjutnya, yaitu ada memposting transaksi-transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar akuntansi. Buku besar itu apa sih? Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of accounts. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode. Untuk apa? Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Lalu ada penyusunan neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangatlah mudah. Akuntan hanya perlu memindahkan saldo yang di buku besar ke dalam neraca saldo yang sudah disatukan. Saldo pada neraca harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan neraca saldo tidaklah seimbang. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau ada perlu disesuaikan, maka dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk periodik atau secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian tidak atau tidak dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besar. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara aktual dan basis. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam satu aktiva dan pasifa. Saldo antara kelompok aktiva dan pasifa pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tapi saldo yang benar sudah pasti seimbang. Penyesuaian laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan.
Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, yaitu untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Lalu ada neraca perusahaan dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Lalu ada laporan arus kas, memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Fungsi jurnal penutup sendiri yakni melakukan penutupan rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu. Caranya adalah segera dengan mengenolkan atau membuat nihil rekening tersebut. Rekening-rekening tersebut hanya ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode ini. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah mulai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang belum atau yang baru dan mulai terjadi. Lalu ada neraca saldo setelah penutup. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening permanen. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutup adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib hanya bersifat operasional. Lalu ada penyusunan jurnal pembalik atau tahapan operasional siklus akuntansi. Tujuan jurnal pembalik adalah mensederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuan untuk menyederhanakan, maka tahapan akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian ini yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktiva dan dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktiva periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, tadi itu adalah presentasi singkat dari saya tentang siklus akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wastafikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.